Jangan lari dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing 4 cara kita merespon masalah. Namun 4 diantaranya keliru sehingga kita perlu belajar cara keempat yang lebih efektif dan tepat untuk membantu kita bisa menyelesaikan apapun masalah dalam kehidupan ini dengan bijaksana. Saya awali dengan sebuah quote yang berasal dari seorang tokoh ya yang bernama David. Dia menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada hidup kita itu tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita merespon kejadian ataupun yang terjadi dalam hidup kita tersebut. Nah, ini diperkuat juga oleh statement dari Jack Canfield, penulis buku-buku Chicken Shop, ya, tokoh pengembangan diri. Beliau menyampaikan juga dalam tulisannya yang mengatakan bahwa kita bertanggung jawab 100% atas hasil yang kita peroleh dalam hidup ini. Berapa persen, teman-teman? 100%. 100% itu apa yang menjadi tanggung jawab kita? Yang menjadi tanggung jawab kita yang 100% itu adalah respon kita. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan tokoh di awal tadi, bahwa tidak penting apa yang terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita merespon hal yang terjadi tersebut. Nah, jadi teman-teman sekalian, selama kita belum memperbaiki cara kita merespon masalah, maka selama itulah masalah itu akan terus berulang ataupun membebani jiwa dan hidup kita. Ada 4 cara merespon yang umumnya dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama adalah diekspresikan atau bersikap reaktif. Jadi ketika teman-teman sedang merasa marah, teman-teman langsung reaktif, langsung mengeluarkan kemarahannya itu dengan ucapan yang kasar, tindakan yang tidak terpuji, ataupun keputusan yang terburu-buru dan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain yang terlibat di sekitar teman-teman sekalian. Kalau dalam parenting, tentu pola asuh yang otoriter ataupun keras seperti ini akan menimbulkan trauma dan menyebabkan respon balik dari anak kita juga tidak jauh berbeda dari perilaku yang kita munculkan. Nah, artinya cara merespon dengan reaktif ini kurang tepat, yang hanya akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan pada akhirnya akan kita sesali. Yang kedua, dipendam, ya. Kenapa kita memendam? Karena kita punya kekhawatiran kalau kita ungkapkan emosi yang kita rasakan, ya, ketidaknyamanan yang kita rasakan, kita takut kalau respon balik dari orang yang kita ajak bicara tersebut, yang bermasalah dengan kita tersebut, mengecewakan atau tidak memuaskan. Atau kita merasa takut kalau kita ungkapkan ya apa yang menjadi beban kita itu, kita jadi bertengkar gitu ya. Jadi daripada ribut udah dipendam aja gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Emosi tersebut akan menumpuk-numpuk ya, sehingga pada akhirnya kesabaran kita menjadi habis. Kalau ungkapan yang biasa kita dengar ya, kesabaran saya sudah melampaui batas ini. Padahal yang menyebabkan kesabarannya habis adalah karena emosi yang dipendam-pendam tersebut, sehingga ruang hatinya itu udah sumpek gitu, udah penuh banget gitu, karena nggak pernah dilepaskan. Ya hanya ditahan aja, dipendam aja. Selain itu efek sampingnya juga terhadap fisik ataupun kesehatan kita yang jadinya imunitasnya menurun atau muncul gejala psikosomatis ya, penyakit yang disebabkan oleh pikiran dan perasaan kita yang negatif seperti misalnya asam lambung, mah, GERD, migrain, insomnia, susah tidur atau sejenis itu. Ya, sehingga cara memendam emosi yang dirasakan akibat suatu masalah juga bukan pilihan yang tepat. Ya, karena kalau ditumpuk-tumpuk kesabarannya habis sehingga nanti reaksinya juga bisa meledak-ledak ataupun lebih tidak terkendali di masa depan ketika ada pemicu-pemicu yang terkait dengan masalah yang dia pendam tersebut. Yang ketiga adalah dialihkan. Teman-teman tahu sih, teman-teman lagi sedih, tapi teman-teman mengalihkan kesedihan ini dengan misalnya nonton, main game, ataupun berolahraga, atau teman jalan-jalan ya, atau workaholic gitu ya, menyibukkan diri dengan
pekerjaan ya, sehingga karena males mikirin masalahnya sehingga dialihkan begitu kira-kira. Nah, apakah ini membantu? Ya, tentu saja membantu karena kita teralihkan dari emosi negatif yang kita rasakan. Tapi apakah masalahnya selesai, emosinya mereda? Nah, tentu tidak. Ketika kita balik lagi dari pengalihan yang kita lakukan tadi, emosi itu tetap muncul kembali, hadir kembali, dan masih membuat diri kita merasa tidak nyaman. Ya, artinya pengalihan juga bukan solusi yang tepat untuk memulihkan jiwa kita ataupun memperbaiki masalah yang kita hadapi. Nah, apa yang keempat, cara respon yang tepat yang perlu kita latih adalah menghadapi emosi ataupun masalah yang kita miliki. Teman-teman sekalian, saat kita punya masalah, itu tidak bisa dihindari masalahnya. Yang bisa kita lakukan adalah merespon masalah tersebut yang sudah terjadi itu dengan tepat. Bagaimana cara meresponnya? Dihadapi. Ya, ketika masalah itu muncul, emosinya bagaimana? Oh, saya takut. Oh, saya sedih. Oh, saya marah. Oh, saya kecewa. Oh, saya menyesal sekali, merasa bersalah. Kenali emosi yang teman-teman rasakan. Ya, karena kesadaran membantu untuk pulih gitu. Kalau kita tidak sadar bahwa yang kita rasakan ini namanya marah, yang kita rasakan ini namanya sedih, yang kita rasakan ini namanya takut. Nah, kalau kita belum menyadari itu, kita akan bingung sendiri. Maka cara pertama untuk menghadapi emosi kita adalah kita belajar untuk mengenali, oh ini rasanya sedih karena peristiwa yang baru saja saya alami. Oh ini namanya takut karena saya merasa dibohongi, takut dibohongi lagi. Oh ini namanya marah karena ada kondisi yang tidak sesuai harapan saya. Nah ya, kemudian apa yang dilakukan setelah dikenali? Dihadapi, diizinkan, ya, dikasih ruang untuk teman-teman merasakan emosi tersebut. Jadi kalau teman-teman sedang sedih, boleh menangis. Gak apa-apa, menangis bukan tanda lemah, tetapi adalah cara kita menghadapi emosi yang kita rasakan. Begitupun kalau kita merasa marah, bukan dilampiaskan, bukan ditekan, bukan dialihkan kemarahannya, tapi dihadapi. Jadi kita memberi ruang untuk merasakan kemarahan itu di dalam diri kita. Jadi fokusnya adalah menghadapi si emosinya dulu. Karena kita belum bisa berpikir jernih ataupun menyelesaikan masalah, berperilaku yang bijaksana kalau di hati kita tuh masih penuh kemarahan, masih penuh emosi negatif. Jadi hadapi dulu ini emosi yang tidak enak ini, si sedih ini, si marah ini, si takut ini, dihadapi dulu, diizinkan dulu merasakan itu, ya. Baru setelah tenang, teman-teman bisa berpikir jernih dan menghadapi masalahnya ataupun menyelesaikan masalahnya. Teman-teman perlu berlatih untuk berani menghadapi emosinya dengan damai, dengan penuh kasih sayang. Gak apa-apa kalau sedang tidak baik-baik saja. Maknanya itu. Jadi boleh mengizinkan dirinya merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, merasa khawatir, merasa bersalah, boleh. Tapi kan tidak berlarut-larut, makanya kita perlu izinkan supaya ketika perasaan itu sudah kita izinkan, sudah kita kasih ruang, itu tidak lama. Ya, perasaan itu ketika diizinkan dia akan lebih cepat untuk lepas karena sudah dikasih ruang. Yang membuat perasaan itu menumpuk-numpuk atau menjadi dominan karena dia langsung dilawan, langsung ditekan, langsung dialihkan. Tidak pernah benar-benar diizinkan hadir. Maka teman-teman berlatih untuk jujur pada diri sendiri, nggak apa-apa kalau nggak baik-baik saja. Kasih ruang untuk teman-teman bisa menghadirkan perasaan itu dan menerimanya, mengakuinya kalau memang nggak baik-baik aja rasanya, lalu kemudian memutuskan untuk memilih berdamai dan melepas perasaan yang masih mengganjal di hati ini. Karena hanya diri kita yang bisa memilih untuk melepas emosi yang tidak nyaman ini demi ketenangan, kebaikan diri kita sendiri. Sehingga saat kita tenang, pikiran jadi jernih, petunjuk mudah datang, dan lebih berani untuk mengambil keputusan ataupun jalan keluar terbaik untuk menghadapi masalahnya. Semoga dimudahkan, selamat praktek,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.